Halo kawan-kawannya. Baiklah, kami dari kelompok 4 mata kuliah Dasar Ilmu Sosial ingin membahas terkait analisis kesulitan BBM yang ada di Pulau Bangka Belitung yang baru-baru ini. Tanpa panjang lebar, mari kita lanjut. Welcome back to a wonderful Kelangkaan Indonesia. BBM di Bangka Belitung dalam beberapa hari terakhir dikabarkan lewat Bangka Pos, RRI Bangka hingga Antara News yang mencatat panjangnya antrian di SPBU, keterlambatan sesuai dari Pertamina, meningkatnya konsumsi masyarakat hingga penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Dampaknya terasa langsung di mana mobilitas terganggu, aktivitas nelayan juga masyarakat terhambat, biaya kehidupan yang ikut terdorong naik. Masalah ini penting dibahas karena BBM merupakan kebutuhan dasar yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan ekonomi masyarakat. Jika dibiarkan, kelangkaan ini akan membuat ketegangan sosial, ketidakadilan akses hingga menurunkan produktivitas pada masyarakat. Analisis ini bertujuan agar pemerintah, lembaga terkait juga masyarakat paham akan akar persoalan dan mendapatkan solusi yang paling efektif. Nah, kami di sini ada 5 konsep. Konsep yang kita ambil dari hasil observasi yaitu konsep kelangkaan. Kelangkaan diakibatkan oleh kebutuhan lebih banyak dibanding pasokan. Konsep yang kedua yaitu distribusi. Distribusi diakibatkan oleh penyaluran BBM dari pusat ke SPBU. Konsep yang ketiga yaitu supply. Supply ini dikarenakan pasokan menurun, penggunaan tetap atau meningkat. Kita ambil lagi konsep yang keempat. Yang keempat yaitu kami ambil panic buying. Panic buying dikarenakan beli berlebihan karena cemas, takut kehabisan atau lebih tepatnya itu. Dari konsep kelima yaitu konsep terakhir, konsep yang disfungsi sosial. Disfungsi sosial, sistem distribusi tidak berjalan normal atau ada kendala yang lain. Ada 5 faktor penyebab kelangkaan BBM yang ada terjadi di Bangka Belitung baru-baru ini, yaitu yang pertama, faktor yang pertama, distribusi terhambat diakibatkan oleh cuaca laut yang buruk dan suplai kapal yang terlambat. Faktor yang kedua yaitu peningkatan konsumsi. Nah, di peningkatan konsumsi ini terjadinya aktivitas transportasi dan pertambangan yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung. Faktor yang ketiga yaitu BBM subsidi tidak tepat sasaran dikarenakan oleh penggunaan oleh tambang atau industri. Faktor yang keempat, panic buying oleh masyarakat. Dan faktor yang kelima, yaitu faktor yang terakhir, dugaan penimbunan dan spekulan. Di sini saya akan menganalisis 2 cara pandang ilmu sosial. Yang pertama, perspektif sosiologi dan yang kedua, perspektif ekonomi. Pertama, analisis perspektif sosiologi, yaitu pertama, kelangkaan BBM menciptakan disfungsi sosial seperti aturan antrian dilanggar dan munculnya konflik kecil. Kedua, stratifikasi sosial terlihat seperti banyak orang yang membeli eceran lebih mahal dibanding mengantri di BBM. Solusi versi sosiologi adalah pertama, penguatan norma antrian seperti membeli sesuai kebutuhannya. Kedua, pengawasan sosial solusi dari pandang sosiologi, yaitu membeli sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, perspektif ekonomi. Perspektif ekonomi terjadi ketidakseimbangan seperti distribusi menurun dan konsumsi naik. Solusinya,
penambahan pasukan harian ke pulau besar. Nah, saya di sini mengambil dua sudut pandang, yaitu sudut pandang geografi dan ilmu hukum. Yang pertama, sudut pandang geografi. Bangka Belitung adalah wilayah kepulauan yang pemasukan BBM sangat bergantung kepada cuaca laut. Nah, selanjutnya keterlambatan beberapa pulau membuat suplai tidak stabil. Nah, yang kedua, solusi versi geografi. Jalur distribusi pelabuhan alternatif dan pembangunan depo BBM yang tambang di daerah rawan keterlambatan. Nah, yang kedua yaitu sudut pandang ilmu hukum. Yang pertama, analisis ada potensi pelarangan penimbauan penyalahgunaan BBM subsidi dan manipulasi distribusi. Nah, selanjutnya pengawasan SPBU sering lemah sehingga celah menyimpang besar. Nah, yang kedua, solusi versi hukum, yaitu penegasan hukum tegas bagi pengumpul atau tambang yang memakai BBM subsidi. Audiens distribusi SPBU secara berkala. Baiklah, saya akan menganalisis 3 konsep. Yang pertama itu perspektif ilmu politik, yang kedua psikologi, yang ketiga lintas budaya. Yang pertama itu perspektif ilmu politik, yang analisisnya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu kelangkaan BBM menunjukkan kelemahan koordinasi antara pemerintah daerah dan Pertamina. Yang kedua itu transparansi stok distribusi masih rendah, memicu ketidakpercayaan publik. Solusi versi politik dibagi menjadi 3. Yang pertama itu digitalisasi distribusi BBM subsidi. Yang kedua, sistem informasi stok berbasis real time untuk masyarakat. Yang ketiga, koordinasi pusat daerah dalam manajemen distribusi. Yang kedua itu perspektif psikologi sosial. Analisisnya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu informasi yang tidak jelas. Yang kedua itu antrian panjang memperburuk stres. Solusi versi psikologi dibagi menjadi 2. Edukasi publik tentang ketersediaan stok. Yang kedua itu komunikasi risiko yang tidak jelas pemerintahan atau SPBU. Kesimpulan sosial gabungan lintas ilmu. Untuk mengatasi solusi gabungan ini, kelangkaan BBM di Bangka Belitung diperlukan 4 bagian. Yang pertama itu perbaikan distribusi, yang kedua penegakan hukum BBM subsidi, yang ketiga transparansi kebijakan energi, yang kelima keseimbangan ekonomi, yang keenam penguatan norma sosial literasi publik. Video kesimpulannya ialah kelangkaan BBM di Bangka Belitung bukan hanya persoalan distribusi, tapi masalah sosial yang berdampak pada ekonomi, psikologi, masyarakat, publik. Antrian panjang, pendapat nelayan yang menurun, serta ketimbangan akses menunjukkan bahwa masyarakat ini perlu ditangani secara serius dan integrasi. Melalui video ini, kami menawarkan solusi yang bersifat multidisipliner, penguatan transformasi distribusi BBM, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, menambah jalur suplai di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, mengendalikan panik bully melalui edukasi publik dan peningkatan koordinasi pemerintahan Pertamina. Solusi ini bermanfaat untuk memulihkan stabilitas sosial, untuk menjaga keadilan akses, dan memastikan masyarakat dapat beraktivitas tanpa hambatan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.